Sudah terlihat ya? Sudah, ada fotonya Pak Rashid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rosid pada pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, moto dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah belajar PAI dengan gembira dan menyenangkan. Ya, itu moto dari pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Sebelum nanti ke materi, Pak Guru cek dulu kesiapan belajarnya ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat, kurang semangat. Pak Guru ulangi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pagi-pagi itu harus semangat ya, supaya ilmunya kita juga gampang mencernanya. Ya, Pak Guru. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Siap ya? Bukunya udah Ya. siap, pulpennya sudah siap, ya semuanya udah siap belajar hari ini ya? Iya, Pak. Coba Pak Guru mau tanya nih, cek di samping kanan kirinya. Ya, cek di samping kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini atau yang berhalangan hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Tadi sudah sehat semua, hadir semua. Kemudian supaya juga suasana belajar kita lebih menyenangkan, kelasnya kan harus bersih ya. Coba dilihat di lantainya masih ada nggak sampah atau kertas atau plastik yang masih berserakan? Itu uswatun, Pak. Nggak piket tadi, Pak. Nggak piket tadi ya, nggak piket ya. Iya, Pak. Tadi nggak piket. Harusnya sebelum Pak Guru masuk, kelas itu harus bersih ya, supaya kita juga lebih enak belajarnya ya, lebih enak. Iya. Oke, Bapak Guru lanjutkan kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Silakan Ketua Kelas Ananda Leli Wijayanti untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita dapat belajar dengan baik, dapat ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Materi pada pagi hari ini, coba Ananda Darwanto, materi pada pagi hari ini Pak Guru sudah tampilkan materinya apa yang akan kita pelajari. Materinya adalah hakikat sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, materi pada pagi hari ini adalah hakikat sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian tujuan apa saja? Ya, tujuan pembelajaran apa saja yang harus kita kuasai anak-anakku semuanya? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dan dalilnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dan memahami hakikat sholat, mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan dalil perintah sholat dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita usahakan untuk kalian pelajari pada pagi hari ini. Adapun profil pelajar Pancasilanya apa saja, coba Bu Ananda Yatimah dibaca profil Pancasila yang akan kita capai. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia, gotong royong, dan tanggung jawab. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai pada pagi hari ini.
Adapun penilaian yang akan Pak Guru terapkan pada pembelajaran pagi hari ini ada 3 ya. 1, penilaian sikap. Nanti Pak Guru cek Awas, ketika Ini deh. atau saat pembelajaran berlangsung. Itu sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran berlangsung akan Pak Guru cek. Kemudian ada yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, materi-materi itu harus dikuasai ya. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan yang berhubungan tadi dengan sholat. Nah, Pak Guru mau tanya ini sebelumnya ke materi. Tadi materi yang akan kita pelajari apa, Ananda Darwanto, masih ingat? Tentang sholat, Pak Guru. Ya, tentang sholat. Tapi ada khususnya bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, Pak Guru mau tanya ini. Bagaimana hubungan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ada yang bisa jawab? Bagaimana hubungan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Coba Ananda Neneng dijawab pertanyaannya. Apa ya Pak? Berarti hubungannya itu ketika seseorang rajin sholat, maka untuk mengerjakan sesuatu hal yang salah itu takut dengan Allah ya Pak ya? Ya, hebat, benar. Ya, ada lagi yang lain? Takut sama Allah karena kita Iya, suka takut sholat sama gitu. Allah, Takut dilihat benar. Allah. Iya, Iya, kalau mau benar. jahat, Oke. mau nakal sama Darwanto takut dilihat Allah karena kita suka sholat gitu. Ada Dan lagi yang bisa? Suka nakal, iya. Oke. Ada lagi yang bisa selain Anda dan Neneng? Ya. Nanti ada diskusi juga ya tentang sholat. Nanti kita bahas yang pertama dulu. Apa itu sholat? Ya, apa itu sholat? Semuanya kan sudah menjalankan atau menunaikan sholat? Beda apa sama menjalankan apa menunaikan? Menunaikan ya? Nah, menunaikan ya, menunaikan. Itu menunaikan sholat. Bukan hanya sebatas menjalankan sholat. Sholat secara bahasa itu berarti berdoa. Ya. Ananda Leli, sholat secara bahasa artinya apa? Berdoa, Pak. Nah, berdoa. Kemudian sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat ya. Dimulai dengan ucapan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian sholat secara istilah. Oke. Hukum sholat. Coba Pak Guru mau tanya ini. Darwanto, hukum sholat itu apa? Wajib, Pak Guru. Ya, wajib ya. Hukum sholat 5 waktu itu wajib bagi setiap muslim. Yang laki-laki maupun muslim yang perempuan yang sudah balik. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Dalil tentang Quran, ini dalil tentang perintah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu ada pada surah Al-Ankabut ayat 45. Nanti Pak Guru bacakan, kemudian nanti diikuti dengan kalian ya. Pak Guru dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, ini dalil perintah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti
teman-teman yang sebangkunya itu ada tutor sebaya ya, supaya nanti bisa mempraktikkan dengan teman-temannya, dicek bacaannya supaya ini nanti bisa hafal. Ya, dalil perintah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat. Ya, coba Ananda Nurdiana, syarat wajib sholat di situ ada berapa? 3 Pak Guru, Ya, 1. beragama Islam. Ya, beragama Islam. Berarti Islam itu siapapun yang beragama Islam maka wajib menjalankan sholat. Sholat. Yang kedua apa? Berusia sudah mencapai balik. Nah, berusia sudah mencapai balik, dewasa. Maka mukallaf namanya ya, mukallaf. Orang yang dibebankan hukum menjalankan syariat Islam. Islam. Yang ketiga apa? Berakal. Berakal, ya, berakal sehat itu wajib dengan sholat juga. Kemudian syarat sahnya sholat ini ada berapa? Ananda Epi, ada nggak Ananda Epi? Ada Nah, Guru. Ada 4 Pak Guru. ya, silakan. Apa saja? Yang pertama sudah masuk waktu sholat. Ya, Yang kedua suci badan, pakaian, tempat sholat. ya, Yang ketiga menutup aurat. ya. Yang keempat menghadap kiblat. Nah, itu syarat sahnya sholat. Nanti ini dipelajari lagi, dihafalkan juga ya. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat. Ini rukun sholat. Ya. Rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Ya. Yang pertama, berdiri jika mampu. Nah, itu berdiri jika mampu. Maka sholatnya harus berdiri, itu rukunnya. Kalau tidak mampu, boleh ya duduk. Nah, itu namanya rukhsah, keringanan. Kemudian takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram apa coba? Bareng-bareng. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Sudah hafal kan surah Al-Fatihah semuanya? Hafal Pak Guru. Nah, jangan sampai nggak hafal ya. Mudah-mudahan hafal semua ya. Ruku dengan tumak nina. Bacaan ruku gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, i'tidal dengan tumak nina. Sujud dengan tumak nina. Ya. Sujud dengan tumak nina, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak nina. Duduk akhir pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, ya, membaca salam atas Nabi Muhammad SAW, membaca salam yang kanan yang pertama dan terakhir itu tertib. Ya, ini adalah rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Berarti harus kita kerjakan, tidak boleh terlewat atau tidak boleh ditinggalkan. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, ada pertanyaan terkait materi yang ini? Silakan yang mau bertanya. Tumak nina itu apa Pak Guru? Nah, Adinda Nurdiana, tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang. Jadi melakukannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Nah, sujud itu harus tenang. Kemudian duduk di antara dua sujud juga harus tenang. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, sudah ya. Berarti kita lanjutkan. Ya, sunnah sholat. Ini ketentuan sholat sunnah, ketentuan pelaksanaan sholat terkait dengan sunnah sholat. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Kemudian bersedekap, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum basmalah, mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk jahar atau keras, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Nah, masih dalam sunnah sholat, membaca amin, ya ini termasuk juga sunnah. Membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama juga sunnah. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Kemudian membaca takbir ketika turun dari bangkit dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku kita membaca apa coba?
Sami Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan membaca tidak. Rabbana lakal hamdu. Meletakkan dua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Sunnah selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Duduk iftiros pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. Duduk tawaruk, duduk tasahud akhir di akhir sholat. Dan yang terakhir membaca salam kedua ke kiri, ini juga termasuk ke dalam sunnah-sunnah sholat. Ada pertanyaan? Sunnah-sunnah sholat semua bisa dipahami? Bisa Pak Guru. Nah, masih ngantuk ini Darwanto, coba. Ini ngantuk nih, dari tadi ya kelihatan ngantuk ini. Ya, sudah paham belum? Surat-surat sunnah? Yuk. Sholat sunnah, sunat sholat apa? Sudah dipahami? Sunnah sholat? Mic-nya Pak Darwanto. Dibuka mic-nya Pak Dar. Sudah ya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja. Ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika sholat. Ya. Ditinggalkan. Kalau ini dilakukan, berarti sholat kita menjadi batal. Ya, menjadi apa? Batal sholatnya. Berbicara dengan sengaja. Banyak melakukan gerakan di luar sholat. Nah, itu batal. Ya. Berhadas saat melakukan sholat juga batal. Menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat juga itu batal. Terbukanya aurat, mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika sholat, tertawa, ataupun yang terakhir murtad. Murtad apa murtad? Keluar Evi? dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Pak Guru kemarin sudah bentuk kelompok terkait dengan tugas hari ini. Ya, tugas hari ini adalah Pak Guru bagikan kertas. Ya, kalian mencocokkan surah Al-Ankabut ayat 45 dan terjemahannya. Ya, kemarin kan sudah dibagi kelompok ya. Iya Pak Guru. Ya, coba Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Ya, sudah ya. Nah, ada yang belum mengerjakan? Belum Pak Guru, bentar Belum, lagi. kenapa? Oh, bentar lagi. Ya, Nanti bisa dilanjut ya. ya. Nah, kelompok pertama, siapa yang mau maju? Nah, yang lain nanti menyaksikan, memberi komentar ya, yang lain. Ya, kelompok satu, kelompoknya Ananda Evi, silakan dipresentasikan. Iya Pak Guru. Ya, ya sudah ya, berarti alhamdulillah Ya. itu sudah. Kelompok dua, Sudah Pak Guru. ya sudah. Kelompok tiga silakan maju. Sudah ya. Ya Pak Guru. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Sudah. Sudah Pak Guru. Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi Pak Guru sudah berikan dalil Quran surah apa tadi? Al-Ankabut. Al-Ankabut Kabut. ayat berapa? 45. Ayat 45. Tentang apa? Tentang sholat. Sholat mencegah perbuatan keji. Dan mungkar. Nah, sholat mencegah perbuatan keji dan Mungkar. Nah, tadi tugasnya sudah dikerjakan, mencocokkan. Nanti selanjutnya dihafalkan. Ya, dihafalkan surah Al-Ankabut ayat 45. Minggu depan kita tampilkan yang sudah hafal. Ya, yang sudah hafal minggu depan kita tampilkan hafalannya di depan kelas. Siap semuanya ya? Siapa? Ya Pak. Siap semuanya? Siap? Ya. Iya. Nah, belajar di rumah dengan rajin ya. Nah, biasanya kalian kalau di rumah ini setelah pulang sekolah itu ngapain aja biasanya? Apa? Sholat dulu ya. Sholat. Nah, Tapi kadang maka lapar Pak. Sholat Oh, dulu, iya. makan dulu Pak. boleh makan dulu, kemudian sholat. Nah, biasanya pegang HP ya.
Iya, Pak. Nah, pegang HP. Ya, Nah, yang punya ini, HP, enggak punya HP, enggak dibelikan HP, Pak. aduh, HP-nya ya anak, berapa, Pak? ya. Iya. Nanti pinjam Punyanya pinjam Bapak. bapaknya aja, ya. Iya. Pinjam bapaknya aja. Bapaknya Nah, kerja, cari duit. ya. HP saya mah jadul, Pak. Nggak bisa apa-apa. Ya, nanti belajar sama temennya ya, ngerjakan tugasnya. Tugasnya adalah Pak Guru sudah bentuk atau buat kuisis ya dengan link di sini. Nanti kalian salin link ini ke Google, kemudian akan diarahkan pada pengerjaan soalnya. Nah, insya Allah seru kuisnya ya. Nanti di situ kalian bisa lihat skornya juga, ya, lihat skornya juga supaya. Boros kuota, Pak, dimarahin orang tua. Pakai kuota boros. Nah, ini kan buat belajar ya, buat belajar. Nanti insya Allah orang tuanya juga mengizinkan ya. Iya. Nah, ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tugasnya sudah jelas? Jelas, Pak Guru. Materinya sudah jelas? Sudah, Ya. Pak. Sudah jelas. Nah, di akhir coba kalau tadi Pak Guru sudah menanyakan sudah jelas. Nah, ada yang berani nggak? Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, coba kesimpulannya apa? Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, Pak Guru. 100 hebat buat Adinda Nurdiana. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada lagi kesimpulan yang lain? Coba Ananda Neneng. Kesimpulan pagi hari ini pelajarannya apa? Ya, kita mengetahui tentang syarat juga rukun dalam sholat, tata cara Iya. sholat, bagaimana tumanina, Iya. bagaimana itu sunnahnya dalam sholat. Jadi memahamilah tata cara untuk sholat sehingga ketika kita rajin sholat tadi banyak ketakutan ketika kita akan berbuat jelek ya Pak Guru ya. Ya, hebat. Semuanya hebat ya. Semuanya benar jawabannya. Itu kesimpulannya ya. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar ketika ditunaikan dengan baik dan benar. Nah, jangan hanya menjalankan, tapi ditunaikan. Ya, ditunaikan. Jadi ketika orang sudah menunaikan sholat dengan benar, insya Allah itu akan berpengaruh pada perilakunya. Takut tadi ya, takut terhadap kesalahan, takut terhadap dosa karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hebat semuanya ya. Bisa dipahami materi pada pagi hari ini? Paham Pak Guru. Oke, bisa dipahami. Alhamdulillah ya. Itu saja mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat, sholatnya harus ditunaikan. Siap semuanya menunaikan sholat ya? Siap. Nah, jadi anak soleh dan solehah harus mengerjakan dan menunaikan ya, menunaikan sholat. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.